Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini atau pada akhir minggu untuk minggu ini, kemungkinan besar kita sudah merencanakan suatu perjalanan ataupun pekerjaan yang khusus atau melakukan suatu aktivitas yang belum terselesaikan pada hari-hari yang lalu. Namun sebelum kita melaksanakan semuanya itu, baiklah lebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lebih dahulu kita menyerahkan diri dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami untuk hari ini, sehingga kami dapat memperoleh satu kekuatan dan pengharapan yang besar di seluruh kehidupan kami, di mana dalam segala yang akan kami lakukan, kami percaya Tuhan akan membimbing kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Sabtu 29 Oktober 2022 tertulis di dalam 2 Tawarik 18 ayat 13. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Saudara-saudara yang kekasih, ada satu ungkapan yang selalu kita dengar. Katakan itu benar kalau itu benar. Katakan itu salah kalau itu salah. Dan ini merupakan suatu ungkapan yang dibarengi dengan keteguhan hati atau satu prinsip setiap orang untuk melakukan sesuatu dengan konsistensi yang cukup luar biasa. Nah, hal ini juga yang terjadi di tengah-tengah kehidupan, yaitu Mika yang mengatakan sesuatu yang benar dari Tuhan kepada seorang raja. Itulah yang terjadi di dalam ayat ini, di mana Ahab adalah seorang raja karena dia lebih suka mendengarkan ramalan, membuat dia tidak suka mendengarkan suara Allah. Sebab setiap dia mendengarkan suara Tuhan sebagai pesan yang disampaikan oleh para nabi, itu semua terdengar baginya sangat buruk dan menyiksa dirinya. Itu sebabnya setiap kali Raja Ahab mau membuat sesuatu, dia tidak memanggil nabi yang disukai dia, melainkan dia mengangkat nabi yang mau mendengar dan menuruti perintah-perintahnya. Itulah yang terjadi di dalam pengalaman Mika menghadapi seorang raja yang bernama Ahab, di mana Ahab ini mengumpulkan para nabi-nabi palsu supaya mereka dapat mendengarkan suara raja yang tidak taat kepada Tuhan. Namun ketika dia menjalankan semuanya itu, dia juga tidak mengalami suatu kepuasan. Karena apa, saudara-saudara? Karena memang dia diperbudak oleh suatu ketakutan, kekhawatiran, keraguan-raguan. Dan pada akhirnya dia meminta suatu nasihat dari seorang nabi yang benar mengatakan sesuatu. Maka dialah yang disebut dengan Mika. Dan dia mengatakan bahwasannya demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allah, itulah yang akan kukatakan. Dengan kata lain, saudara-saudara, Mika mengatakan, marilah Ahab takut akan Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak diri sendiri. Bukan untuk memperdewa yang disebut dengan kekuasaan dia, sehingga dia menginginkan apa yang dia kehendaki. Dan Mika mengatakan sesuai dengan firman Tuhan, bahwasanya kehendak Tuhan pastilah jadi, dan tidak ada yang dapat mengatur kuasa Tuhan dalam hidup seorang yang berkuasa. Nah, hal inilah yang harus menjadi suatu renungan bagi hidup kita. Marilah kita tetap bersandar kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, bukan mendengarkan suara hati kita atau mendengarkan apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Sebab kita tahu keinginan Tuhan adalah keinginan yang benar dan penuh berkat. Tetapi keinginan manusia atau dunia atau iblis
mengajak hidup manusia akan mengalami suatu kematian atau ketersesatan yang pada akhirnya mengalami satu maut di dalam kehidupannya. Dengarkanlah firman Tuhan. Itulah yang benar untuk kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berilah roh bagi kami untuk tetap setia mendengarkan apa yang difirmankan Tuhan bagi kami. Biarlah kami tidak menjadi diperbudak oleh pikiran-pikiran kami, tetapi kami mau tetap tunduk dan taat akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu untuk hari ini. Biarlah kami mendengarkan firman-Mu dan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Amin.